Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dicintai Allah, dalam sejarah Israel salah satu nabi penting adalah Yeremia. Yeremia salah satu nabi pembaharu yang ada di Israel tatkala Israel mengalami kebobrokan moral di dalam kehidupan berbangsa. Karena itu maka Nabi Yeremia tampil untuk mewakili Yahweh di hadapan mereka dan mengajak mereka untuk kembali membaharui janji kesetiaan mereka dengan Yahweh. Sayangnya, Yeremia kemudian dipandang sebagai yang mengganggu kehidupan mereka, kehidupan Israel. Bahkan sahabat-sahabatnya pun mengintai-intai dia untuk menjatuhi hukuman mati. Dalam kondisi seperti itu, Yeremia tidak putus asa. Dan ia tetap teguh dan kuat dalam pengharapannya bahwa Allah akan menolong. Inilah kebajikan yang mesti mengajak kita untuk belajar dari Yeremia di dalam kehidupan iman kita kepada Allah. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajak orang-orang Yahudi, kalau tidak percaya kepadanya, setidak-tidaknya percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan. Dengan demikian, maka dengan sendirinya mereka menjadi putra-putri kesayangan Allah. Sayangnya orang-orang Yahudi semasanya Yesus tetap menolak untuk percaya, bahkan melihat pekerjaan-pekerjaan itu pun tak percaya mereka. Yesus mengajak dan terus memperjuangkan agar mereka beriman kepada Allah setidak-tidaknya, kalau tidak percaya kepada Kristus. Kita pun diajak Bapak Ibu Saudara-saudari agar kita tetap yakin dan percaya dengan setia kepada apa yang kita janjikan dalam pembaptisan suci kita, bahwa kita akan setia dan percaya kepada Allah melalui tanda-tanda keagungannya yang kita miliki, yang kita terima dalam sejarah dan pencerahan hidup kita. Karena itu marilah kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini agar Allah meneguhkan iman dan pengharapan kita kepadanya di dalam kekonkretan hidup kita setiap waktu, teristimewa di dalam kebersamaan kita dengan mereka yang kita layani. Kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita, agar kita layak merayakan misteri penyelamatan Tuhan ini. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber belas kasih, Engkau berbelas kasih kepada siapa saja yang memohon kemurahan hati-Mu. Kasihanilah kami, dan semoga kami semakin memahami Engkau, sebagaimana Engkau memahami kami, putra-putri kesayangan-Mu. Kami mohon, dampingilah umat-Mu, teristimewa semua orang yang berjuang untuk mengatasi penyebaran virus COVID-19.
Semoga Engkau menyertai para ahli teristimewa di bidang kesehatan, agar dengan kebijaksanaan-Mu mereka menemukan cara yang paling baik untuk mengatasi virus ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah aku serahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus pada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, Kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus pada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena Aku telah berkata, Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam Aku, dan Aku ada di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang padanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang yang ada di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudara terkasih, mari kita berdoa beristimewa untuk negara kita yang dari hari ke hari semakin gawat. Semoga Tuhan memberikan limpahan kasih-Nya bagi kita. Kita berdoa bagi mereka yang sudah meninggal, tiap hari bertambah. Semoga mereka dapat menikmati hidup kekal di dalam kerajaan surga. Dan bagi mereka yang sedang berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan, mereka juga dapat mengalami kehadiran Tuhan di dalam diri mereka masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para relawan, baik para dokter, para perawat, juga mereka berada dalam ancaman-ancaman, mereka berada dalam mara bahaya, dan kiranya Engkau hadir, Engkau menyertai mereka, Engkau menguatkan mereka, sehingga mereka dengan setia melaksanakan tugas tanggung jawab merawat orang-orang sakit. Kami mohon, kami juga berdoa bagi mereka yang karena kebijakan-kebijakan pemerintah menutup beberapa jalur jalan sehingga mereka untuk kehidupan ekonomi semakin mengalami kesulitan. Kiranya Engkau lewat cara-Mu tersendiri, melalui orang-orang berbaik hati
dapat berbagi rezeki dengan mereka yang saat ini mengalami kesulitan. Kami mohon. Kami juga berdoa untuk diri kami masing-masing. Semoga kami juga mampu untuk waspada menjaga diri kami, sehingga kami dapat terluput dari peristiwa yang menyedihkan ini. Kami mohon. Inilah Tuhan doa-doa permohonan kami, terimalah semua, persatukan dalam diri Putra Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Lagu persembahan 2 Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber segala rahmat, berilah kami rahmat-Mu agar dapat mengimani bahwa Engkaulah Allah kami yang Maha Esa, yang berkenan menjadi rezeki bagi setiap orang yang mendambakan kedamaian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Allah yang Maha Kudus, bahwa kami bersyukur kepadamu karena Engkau ingin membahagiakan kami. Tak henti-hentinya Engkau menawarkan pengampunan kepada manusia dan mengundang orang berdosa untuk menyerahkan diri kepada kerahiman-Mu. Meskipun berulang kali manusia membangkang, Engkau tidak membatalkan perjanjian-Mu. Bahkan Engkau mengikat perjanjian yang baru dan kekal dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Dalam Dia Engkau kini menganugerahkan kepada kami saat keselamatan yang penuh rahmat. Engkau mengajak kami merenungkan tingkah laku sehari-hari, menyesali kekurangan dan kelalaian kami, dan berpaling kembali kepadamu. Engkau mendorong kami supaya membuka hati kepada Roh Kudus dan melayani semua orang. Maka penuh rasa kagum dan syukur, kami menggabungkan diri untuk mengagumi kuasa cinta-Mu dan untuk mewartakan kemegahan karya keselamatan-Mu dengan kidung segenap penghuni surga sambil berseru, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Dia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur, memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Kami kenal, ya Tuhan, yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, beriman dan harapan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati, dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Ekaristi ini, bersama seluruh umat Paroki Santa Maria yang saat ini mengikuti perayaan ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini pun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapa Suci Fransiskus dan administrator apostolik kami Monsinyur Anicetus. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami, khususnya saudara-saudari kami yang menjadi korban karena keganasan virus corona. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru,
yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita meneguhkan seluruh doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Maka kami mohon, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya tubuh dan darah Kristus menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita menderaskan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, nyatakanlah kepada kami siapakah Engkau itu melalui karya Putramu di tengah-tengah kami, dan semoga kerahimannya selalu menjiwai kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Nanti jam 3 akan disiarkan langsung devosi kerahiman ilahi, dan malam kita berusaha untuk adorasi sama. Jalan salib di tempat ini dan siaran langsung. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, perjalanan hidup kita, karya dan aktivitas kita hari ini, juga mereka yang kita kenangkan dan kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi kita pagi ini telah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus. 382 kita nyanyikan ayat 1 dan